Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku Jamaah Tauhid Rabbani Kendari, Sulawesi Tenggara, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Hidup di alam syariat atau di alam dunia ini hendaklah kita tahu dan kenal akan diri supaya kita bisa ma'rifatullah atau mengenal akan Allah. Orang yang telah kenal akan Allah dengan jalan mengenali akan rahasia hakikat dirinya, disitulah dirinya senantiasa fana dan baqah di dalam kewujudan Allah Azza wa Jalla. Sehingga antara dirinya dengan Rabb-nya itu tidak ada lagi jarak yang memisahkan antara dirinya dengan Rabb-nya. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada berpisah. Dekat yang tiada bersentuhan. Inilah hamba yang telah fana, hamba yang telah baqah, satu wujud, satu dalam rahasia pada dirinya sendiri. Maka untuk mengenal Allah Bapak Ibu, untuk kita bisa berma'rifatullah, maka jalannya hendaklah kita keluar daripada kesadaran akan keakuan diri kita yang merasa diri kita ini wujud dan bersifat. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tidak akan pernah bisa kamu menyaksikan liqa dan bermuajahah dengan Allah hatta tamutu, sehingga dirimu itu benar-benar mati. Maka orang yang matilah yang bisa bertemu, berliqa, bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah. Kalaulah orang yang telah mati yang bisa berliqa, bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah, tentu Bapak Ibu menilik ke dalam diri, menyentuh dan ikrar ke dalam diri, maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir kita. Mati yang bagaimana yang dimaksudkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini, supaya kita bisa ini berliqa, bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah. Apakah mati secara syariat? Berpisahnya ruh itu melepaskan akan cangkangnya, atau mati secara makna hakikat, mati di dalam kesadaran. Yang dimaksudkan oleh baginda Rasul Bapak Ibu untuk berjumpa dan bersua dengan Allah itu bukanlah mati secara makna syariat. Mati secara makna syariat itu lepasnya ruh meninggalkan cangkang, keluarnya ruh itu melepaskan akan tubuh jasmani ini. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini untuk kita bisa berliqa dan bermusahadah dengan Allah
Ini maksudnya mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum datangnya ajal. Apa maksudnya mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum datangnya ajal, mati di dalam hidup? Itu maksudnya matikan kesadaran diri kita yang merasa diri kita itu wujud dan bersifat. Keluar kita dari keakuan diri kita. Ini yang Allah tekankan kepada kita ini. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Engkau takkan pernah bisa berliqah, berjumpa, bersua dan bermusyahadah dengan aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal dengan aku. Pasti engkau berliqah, bermusyahadah dengan aku. Apa maksudnya hadis qudsi itu? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal dengan aku. Bila kita merasa diri kita ini wujud dan bersifat, kita merasa diri kita ini yang hayat, yang sama basar kalam ilmu dan kudrat serta iradah, maka selama itulah kita tidak akan pernah mengenal Allah yang wujud dan bersifat. Karena Allah lah yang wujud, Allah pula lah yang bersifat. Kalau Allah yang wujud dan bersifat, maka yang hayat itu hanya Dia. Kalau Dia yang hayat, Dia yang hidup, maka Dialah yang mendengar, Dialah yang melihat. Dia yang berkata, Dia yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak itu. Disitulah kita baru bisa dan mampu mengenali akan Allah itu. Maka kesadaran ini yang mesti kita aktifkan. Kesadaran apa yang mesti kita aktifkan di dalam diri? Apakah kesadaran diri kita yang merasa wujud dan bersifat? Atau kesadaran Tuhan yang mesti kita aktifkan di dalam diri kita ini? Tentunya yang kita aktifkan Bapak Ibu adalah kesadaran Tuhan. Tuhanlah sebenar-benarnya yang wujud dan yang bersifat itu. Kalau Tuhanlah yang benar-benar wujud dan bersifat, maka disitulah kita menyadari bahwa diri kita ini di hadapan Allah tiada wujud dan tiada bersifat sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Itu makna yang sebenarnya, bahwa diri kita ini di hadapan Allah, diri yang la haula wa la quwata illa billah. Diri kita ini sebenar-benarnya, hakikatnya diri kita ini tiada. Kalaulah diri kita ini sebenarnya adalah tiada, maka diri yang tiada itu adalah diri yang mati. Kalau diri kita ini adalah diri yang mati, maka diri yang mati itulah sebenar-benarnya diri yang buta, yang tuli, bisu, bodoh, lemah, papa. Itulah maksudnya. Bahwa diri kita itu di hadapan Allah, la haula wa la quwata illa billah. Orang yang telah hidup, yang telah aktif kesadaran Tuhan, kesadaran ilahi pada dirinya, bahwa Allah saja yang wujud dan bersifat, ketika itulah sebenar-benarnya dia telah mengenal Allah. Hakikat pengenalan Allah itu adalah berliqah, berjumpa dan bersua. Hakikat liqah, berjumpa dan bersua itu Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya musyahadah dan bermuwajahah. Orang yang telah menyaksikan dan orang yang telah bertatap wajah. Orang yang bertatap wajah dengan Allah itu, inilah hakikat daripada fana dan baqa itu. Maka kalau dizahirkan ilmunya, perjumpaan kita dengan Allah, ada perjumpaan dalam satu wujud, satu rahasia pada diri. Disitulah letak rahasianya. Maka siapa yang ingin mengenal Allah, siapa yang ingin bertatap wajah dengan Allah, maka cari dan temuilah Allah itu di dalam rahasia dirimu. Siapa yang telah menemui Allah dalam rahasia dirinya,
maka disitulah sebenarnya Allah itulah sebenar-benarnya yang wujud nyata pada rahasia diri kita ini yang sebenar-benarnya. Maka wajib bagi kita untuk menilik ke dalam diri, wajib bagi kita untuk menyenter dan iqra ke dalam diri. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa yang ingin mencari Tuhan, ingin menemui Tuhan, lalu dia ingin mencari dan menemui Allah itu keluar daripada dirinya. Dicarinya ke gunung-gunung, dicarinya ke hutan-hutan, dicarinya ke lembah-lembah, dicarinya ke gua-gua. Faqad dolalan ba'idah. Pasti ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau mencari dan menemui Tuhannya pada dirinya, maka disitulah dia mampu menemui Allah itu benar-benar dekat, benar-benar terang dan jelas, sudah menjadi wujud rahasia diri kita ini yang sebenar-benarnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau menyenter dan iqra ke dalam diri kita ini, kalau memang Allah itu wujud, Allah itu terang dan jelas, lalu kita masuk ke dalam hutan, kita bawa senter, kita senter, kalau memang Allah itu wujud terang, mana yang Allah itu? Tidak berjumpa Bapak Ibu. Namun ketika kepala senter itu, kita putarkan arahnya, kita tilik kepada diri ini, maka disitulah bersobok Tuhan itu benar-benar wujud dan nyata telah menjadi rahasia diri kita ini. Maka disinilah orang-orang kasab, orang-orang arif billah membimbing dan menuntun kita ini bagaimana cara kita menemui Allah di dalam rahasia diri kita ini. Apa kata mereka? Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah sebenarnya aku wujud dengan sendirinya. Kalau Allah sudah memberikan jalan dan wasilah kepada arif billah dan orang-orang yang telah kasab untuk mencari dan menemuinya, dan orang-orang arif billah dan orang-orang yang kasab telah menghantarkan wasilah itu kepada kita untuk mencari dan menemui Allah ke dalam rahasia sejati diri kita, maka disitulah kita tidak payah dan tidak sulit untuk mencari dan menemui Allah kalau kita mau iqra dan menyenter ke dalam diri kita ini. Tapi kalau kita tidak mau menyelami dan menyenter ke dalam diri kita ini, berapa tahun pun kita ini hijrah menjadi seorang musafir untuk mencari dan menemui Allah ke ujung dunia, ke ujung negeri, ke seluruh pelosok wilayah, haram noji Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemui Tuhan itu. Maknanya tidak ada Bapak Ibu itu memiliki kemampuan untuk bisa berjumpa dan bersua dengan dirinya. Tipis harapan. Benar-benar Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menemuinya. Tapi baru kita bisa menemuinya apabila kita mau menilik dan menyenter ke dalam diri ini. Ketika itulah wajib bagi diri kita ini melepaskan kesadaran diri kita ini yang merasa kita ini wujud dan bersifat. Kalau kita mau duduk pada makom aryan, insya Allah Bapak Ibu, makom aryan itu makom telanjang. Dikatakan Bapak Ibu duduk pada makom aryan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Makom aryan itu Bapak Ibu melepaskan keakuan diri itu yang merasa diri ini ada, merasa diri kita ini hidup, merasa diri kita ini melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Lepaskan itu pada diri kita ini. Ketika telah lepas itu pada diri kita, ini yang disebut namanya makom aryan.
Sehingga Bapak Ibu, kesempurnaan tiada itu Bapak Ibu lalu menjadi ada. Kesempurnaan mati itu hidup. Kesempurnaan buta itu melihat, kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan bisu itu berkata, kesempurnaan bodoh itu adalah mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa adalah kuasa dan berkehendak. Yang menjadi pertanyaannya, kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah ada, dan kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa yang sebenar ada dan siapa sebenarnya yang hidup itu Bapak Ibu? Yang sebenar ada dan hidup itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah sebenarnya Bapak Ibu telah menemui Allah itu di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu sendiri. Kalau kita mau keluar dari keakuan diri kita. Ini yang ditekankan oleh baginda Rasul. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah menemui, mengenali akan rahasia hakikat dirinya, pasti dia telah berjumpa, bersua dengan Robnya. Siapa yang telah berjumpa dan bersua dengan Robnya, dipastikan dirinya mati. Kapan diri kita itu mati? Pada saat Bapak Ibu berjumpa Allah. Pada saat Bapak Ibu bertatap wajah dengan Allah, maka ketika itulah diri Bapak Ibu mati pada saat itu juga. Makanya orang-orang tua kita dahulu melarang anak-anak kecil belajar mengenal Tuhan. Kenapa anak-anak kecil dilarang mengenal Tuhan? Sebab kalau dia mengenal Tuhan waktu kecilnya cepat matinya. Iya. Ya, cepat matinya kalau anak kecil ini belajar tauhid, cepat matinya. Apa sebab cepat matinya? Kalau dia sudah kenal Allah, disitulah dirinya itu mati. Yang ada itu hanya Allah. Ketika itu hilang dan dirinya di dalam keakuan adanya diri Allah itu. Itu kias Bapak Ibu. Tapi orang tua yang tidak mengerti, memahami dan menyelami, meniti dalam kata-kata arif billah, luri tabuang se Bapak Ibu atakuinya nak mati. Jangan ngaji-ngaji jo lebih kau capek mati kok. Ya, bukan seperti itu makna yang sebenarnya. Ya, makna yang sebenarnya. Kalau kita sudah liqa, kita sudah bermusyahadah dengan Allah. Ketika itulah sebenarnya diri kita itu hapus akan wujud dan sifat kita di dalam wujud dan sifatnya Allah itu. Kalau sudah hapus wujud kita di dalam wujudnya Allah, kalau hapus sifat kita dalam sifatnya Allah, maka nyatalah Allah yang wujud dan nyata pula lah Allah itu yang bersifat. Rupanya dialah yang wujud dan bersifat sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Barulah kita paham dan mengerti Allah itu benar-benar ahad, esa, tunggal, tiada berbilang. Kul huwallahu ahad. Maka untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu, untuk mencari dan menemui Allah di dalam rahasia diri Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi, kita ini wajib untuk mengenal akan Allah. Supaya kita ini tahu terang jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Ya. Apa sebabnya? Kita mesti wajib mengenal Allah supaya terang jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Allah katakan kepada kita ini. Apa kata Allah? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu, sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya aku, kata Allah, akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalau Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, itu maknanya berapa tahun pun kita hidup di alam dunia ini, 50 tahun, 70 tahun, ujung-ujungnya Bapak Ibu tetap kembali pula kepada Allah itu.
Karena Allah itulah rahasia dan hakikat segala yang ada. Allah itulah rahasia dan hakikat segala diri. Allah itulah rahasia dan hakikat sekalian alam ini. Disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia hakikat dirinya pada sekalian alam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya alam dan dirimu, segala sesuatu ini datangnya dari aku, asalnya daripada aku, pasti pulang dan kembali kepada aku. Di mana datangnya, situ pulangnya, di mana hilang, di situ dicari. Kalau memang asal alam dan diri kita ini adalah Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Makanya untuk tahulah kita jalan pulang dan kembali kepada Allah. Selami diri kita ini, renangi ruhani kita ini. Kalau kita mau menyelami akan rahasia diri kita ini, insya Allah Bapak Ibu, mencari dan menemui Allah itu tidaklah sulit Bapak Ibu. Tidak payah mencari Tuhan itu. Kalau ada Bapak Ibu payah mencari Tuhan, payah menemui Tuhan, itu bukan karena Allahnya yang membuat kita ini sulit untuk mencari dan menemuinya. Yang membuat kita sulit mencari Tuhan itu adalah guru. Guru tak mau dia memberi petunjuk untuk mencari dan menemui Tuhan itu bagi jemaahnya. Itu guru SPK namanya, tapi tidak ustad dah. Lihat tuh guru SPK Ibu. Sampilik karya, disembunyikannya rahasia Tuhan. Ya. Ketika dia menyembunyikan rahasia Tuhan, dia sendiri belum tentu dia tahu tentang Tuhan lagi. Belum tentu dia bisa selamat untuk pulang dan kembali pada Tuhan. Cuma keakuan dirinya yang merasa dirinya paham, merasa dirinya bermakrifat, sehingga digantung-gantungannya kaji. Sedangkan dia sendiri belum tentu dia itu berjumpa dan bersua dengan Tuhannya. Karena dia sendiri pun juga dalam keadaan bingung Bapak Ibu. Maka ini yang Ustaz ingatkan kepada kita semua. Orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang kenal Tuhan tak pernah dia mengatakan dirinya kenal Tuhan. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya kenal Tuhan juga belum tentu kenal Tuhan. Begitulah sebenarnya. Supaya kita ini mampu menjaga kebeningan rohani dan hati jiwa kini. Supaya kita ini tidak ujub dan tidak riya. Maka ini Allah katakan kepada kita, fala tuzaku anfusaku huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa suci, jangan kamu merasa dah makrifat, jangan kamu merasa dah kenal kamu dengan diriku, kamu sok tahu, sok kenal. Kalau kamu kenal aku, di mana kamu kenal, kata Tuhan. Aku aja tak kenal dengan dirimu, kamu saja yang sok dekat dan sok kenal dengan aku, kata Allah. Allah yang tahu dengan rahasia diri kita. Ya. Ini yang mesti dipahami Bapak Ibu. Banyak orang mengaku hamba Allah. Kalau sudah beramal, sudah beribadah, sudah hamba Allah itu. Kalau Allah yang mengatakan kita ini sebagai hambanya, 1000% kita itu hamba Allah. Tapi kalau Allah belum mengatakan dan Allah belum mengakui kita sebagai hambanya, itu artinya kita ngaku-ngaku saja sebagai hamba Allah itu. Ini mesti dipahami. Kalau Allah pilih kita menjadi hambanya, Allah angkat kita ini menjadi kekasihnya, insya Allah Bapak Ibu, dunia akhirat kita sudah benar-benar menjadi kekasih dan hamba Allah itu. Tapi kalau Allah belum mengatakan itu kepada kita, maka jangan ngaku-ngaku kita. Ya, ini mesti dipahami, tilik ke dalam ini. Ya. Maka untuk lebih pahamnya Bapak Ibu, supaya kita bisa mengenali sejati diri kita ini, maka kita wajib mengenal man ana, siapa aku, supaya kita bisa mengenal akan Tuhan. Sebagai dasarnya Bapak Ibu, ini yang diungkapkan. Man arafa nafsahu.
Faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia mengenal akan Tuhannya. Man arafa rabbahu, dan siapa yang telah mengenal Tuhannya, fasadal jasad, maka karam binasalah dirinya. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang disebut namanya diri? Mana yang dikatakan diri? Bagaimana cara mengenal diri? Jadi mengenal diri itu maksudnya bukan mengenal identitas diri, Bapak Ibu. Jadi mengenal diri itu maksudnya itu bukanlah mengenal identitas diri, dan bukan pula mengenal silsilah akan keturunan diri kita ini. Kalau mengenal identitas diri sudah ada di KTP itu. Nama, tempat tanggal lahir, ya, agama, alamat dan pekerjaan, dan status kewarganegaraan. Itu identitas diri. Mengenali akan silsilah asal-usul diri kita, siapa ayah kita, siapa ayah daripada ayah kita itu. Itu nasab namanya, keketurunan. Jadi mengenal diri itu bukan seperti itu, Bapak Ibu. Mengenal diri itu maksudnya mengenali akan rahasia sejati diri kita ini. Mana yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri. Itu yang mesti kita pahami. Kalau kita sudah mengenali diri yang sebenar-benar diri, maka disitulah kita mampu menemui Allah sang sejati diri yang telah menjadi rahasia diri kita ini. Lalu mana yang dikatakan yang sebenar diri? Nah, ini Bapak masuk kita sini. Yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri, Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya dengan hayat. Hayat. Hayat itu hidup. Kalau hayat itu hidup, hayat itu hanya baru sebuah ucapan itu, sebuah kata-kata hayat. Padahal setiap ucapan dan kata-kata yang kita sebut mesti jelas orangnya, yang mana yang hidup itu yang sebenarnya. Yang dikatakan hayat itu yang disebut namanya dengan nyawa. Meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Nyawa namanya tuh. Nyawa itu juga suatu istilah saja. Kalau nyawa itu suatu istilah saja untuk mengenal nama manusia hayat, lalu mana yang disebut nyawa itu? Yang dikatakan sebenar nyawa itu adalah napas. Yang keluar masuk turun naik. Payah Bapak Ibu mencari napas, padahal Bapak Ibu setiap detiknya itu adalah bernapas kita ini. Setiap detiknya kita ini bernapas kita. Ya. Lalu mana yang dikatakan napas tuh? Yang dikatakan napas itu yang keluar masuk, yang turun naik itu. Itulah sebenarnya yang disebut dengan ruh. Ini ruh. Siapa ruh itu? Ini yang Allah tanyakan kepada Muhammad. Menjadi PR buat diri kita. Kalau kita ingin menemui akan diri Allah itu. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, bahwa ruh itu adalah urusan aku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah mereka mengetahui tentang ruh itu melainkan sedikit. Sedikit itu maksudnya sedikit yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu.
sedikit yang tahu dan diberitahu oleh Allah. Itu sudah banyak menurut kita itu Bapak Ibu. Amanah yang dikatakan ruh itu yang sebenar-benarnya. Yang dikatakan ruh itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan sifat. Sifat mana maksudnya? Itulah sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sama. Yang kedua, basar. Yang ketiga, kalam. Yang keempat, ilmu. Yang kelima, kudrat. Yang keenam, iradat. Yang terakhir, hayat. Makanya yang dikatakan ruh itu yang sebenarnya sifat. Sifat yang mana? Sifat yang 7 ini. Sama. Apa arti sama? Mendengar. Apa arti basar? Melihat. Apa arti kalam? Berkata. Apa arti ilmu? Mengetahui. Apa arti kudrat? Kuasa. Apa arti iradat? Kehendak. Apa arti hayat? Hidup. Maka sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat itu yang dikatakan sifat. Kalaulah sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat itu yang dikatakan sifat, ya, maka siapa sifat itu yang sebenar-benarnya? Yang dikatakan sifat itu yang sebenar-benarnya itu adalah zat. Yang sebenar-benar sifat itu adalah zat. Azat itu siapa namanya? Itu adalah Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalaulah yang sebenar-benar sifat itu adalah zat, zat itulah yang bernama Allah. Walaupun sama itu artinya mendengar, bukan sama itu yang mendengar. Walaupun basar itu artinya melihat, bukan basar itu yang melihat. Walaupun kalam itu artinya berkata, bukan kalam itu yang berkata. Kalaulah ilmu itu mengetahui, bukan ilmu itu yang mengetahui. Kalaulah kudrat iradat itu yang berkuasa dan berkehendak, bukan kuasa dan iradat itu yang berkehendak itu. Kalaulah hayat itu artinya hidup, bukan hidup itulah yang hidup. Akan tetapi Bapak Ibu, sebenar-benarnya yang mendengar itu tiada lain adalah Allah. Sebenar-benarnya melihat itu siapa? Allah. Sebenar-benarnya berkata itu siapa? Allah. Sebenar-benarnya ilmu, kudrat, iradat dan hayat itu siapa? Allah. Allah lah sebenar-benarnya yang mendengar, melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Kesimpulannya, kalau Allah sebenar-benarnya yang hidup, yang berkehendak, yang berkuasa, yang mengetahui, yang berkata, yang melihat dan yang mendengar, maka hidup itu, maka Allah itulah sebenar-benarnya dikatakan diri yang diri yang sebenar-benar diri. Allah itulah yang dikatakan diri yang sebenar diri. Allah itulah yang disebut diri yang sejati. Allah itulah yang dikatakan diri seakmal diri. Seakmal diri, diri sejati, sejati diri, sebenar-benar diri itu adalah Allah. Disitulah rahasianya, diberi jawabannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal yang sebenar-benar diri, yaitu Allah, faqad arafa rabbahu. Disitulah rahasianya, dia telah mengenal akan Tuhannya. Karena Tuhan yang bernama Allah itulah yang dikatakan diri yang sebenar diri itu. Inilah makna daripada tema kita ini. Carilah aku di dalam rahasia dirimu. Karena yang menjadi rahasia dirimu itu aku, kata Allah. Makanya Allah mengajak kita ini merenung, berpikir, bertafakur ke dalam diri. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun.
Kenapa kamu tidak mau memikirkan tentang rahasia dirimu? Kalau kamu mau memikirkan rahasia dirimu, maka siapa sebenarnya yang melihat itu pada dirimu? Pikirkan itu, kata Allah. Akulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirimu itu yang sesungguhnya. Maka siapa yang telah mengenal Tuhannya? Man arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal Tuhannya? Bahwa Tuhan itulah yang sebenar wujud. Tuhan itu yang sebenar hidup. Tuhan itu yang sebenar-benar melihat dan mendengar, berkata dan mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Fasadal jasad. Maka ketika itu fana dirinya Bapak Ibu. Fana diri Bapak Ibu. Apa arti fana itu Bapak Ibu? Arti fana itu hapus. Apa arti hapus itu? Lenyap. Apa arti lenyap itu? Hilang. Apa arti hilang itu? Sirna. Sirna. Apa maksudnya sirna itu? Lebur. Apa makna lebur itu? Hancur. Ini sinonim kata, muradif kata. Dari sekian banyak sinonim kata, muradif kata, mana yang membuat Bapak Ibu nyaman, paham dan mengerti, pakai kalimat itu. Makanya Ustaz sengaja membuatkan kalimat-kalimat muradifnya, kalimat pembandingnya. Dari sekian banyak kalimat pembanding ini yang membuat kita paham, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita cepat mengerti, pakailah kalimat itu. Ya. Ini namanya istilah. Apa makna sebenarnya daripada hapus, lenyap, hilang, sirna itu sebenar-benarnya yang bagaimana? Makna hapus, makna fana yang sebenar-benarnya itu sadari sesadar-sadarnya, sadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini benar-benar tiada wujud dan tiada bersifat. Sadar kita sesadar-sadarnya bahwa diri kita ini tiada wujud dan tiada bersifat. Kalaulah sadar kita sesadar-sadarnya diri kita ini tiada wujud dan bersifat, itu maknanya diri kita itu adalah tiada. Kalau diri kita itu tiada, berarti diri kita itu mati. Kalau diri kita itu mati, itu artinya diri kita ini tuli. Kalaulah diri kita ini mati, maka diri kita itu adalah yang buta, bisu, apalagi bodoh, lemah, papa. Ini maksudnya. Sadar kita sesadar-sadarnya diri kita itu tiada, diri kita itu mati, diri kita ini tuli, diri kita ini bisu, bodoh, lemah, papa. Kalau sudah sadar kita diri kita tiada, maka siapa yang sebenar ada? Yang sebenar wujud siapa? Allah tuh. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka siapa sebenar yang hidup itu? Allah itu dia Bapak Ibu. Disitulah Ustadz katakan kesempurnaan tiada itu adalah ada, kesempurnaan mati itu adalah hidup. Yang hidup itu ya Allah. Nah, kalau Allah yang hidup, Allah yang hidup. Setiap nama ada orangnya. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai itu hakikatnya satu. Disebut namanya mik, ini orangnya. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya papan tulis, ini orangnya. Disebut namanya Allah, mana orangnya, mana wujudnya. Mana Bapak Ibu? Keha, niha. Takut bilang keha, takut bilang niha. Disitulah rahasianya. Siapa yang telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna? Kalla lisanahu. Ini penutup kajinya tuh. Kalla lisanahu. Betul-betul dah kelu lidahnya. Tidak ada kata lagi, tidak ada bahasa lagi, tidak ada ilmu
yang bisa diuraikan, yang bisa dianalisa, yang bisa dicincang-cincang lagi. Semuanya dia. Dialah segala yang ada dan segala yang ada. Itulah wujud nyatanya akan dirinya. Maka orang makrifat itu, puncak makrifat itu, kala lisanahu itu, yaitu diam, Bapak Ibu. Inilah kesempurnaan makrifat itu, diam. Makanya nanti kita keluar dari tempat ini diam-diam sajalah lagi. Tapi diam yang bagaimana maksudnya? Apakah diam atau diam-diam? Hah? Apakah diam atau diam-diam? Atau diam yang bagaimana maksudnya? Itulah jawabannya, alhamdulillah. Diam di dalam paham. Paham yang bagaimana maksudnya nih? Ya, paham dalam kesadaran. Sadar yang bagaimana maksudnya nih? Sadar dalam kepatuhan. Patuh yang bagaimana maksudnya tuh? Patuh dalam keimanan. Itu maknanya. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Orang makrifat itu. Makanya orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat lagi. Inilah halusnya penyampaian seorang hamba yang telah mengenali akan rahasia sejati dirinya. Apalagi orang yang sok tahu. Ini ngeri nih kita dengar Bapak Ibu. Apa kata Allah? Am taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagi kamu, kata Allah, kalau kamu bercerita tentang diriku, kalau kamu bercerita tentang siapa aku, tapi kamu tidak mengenal siapa aku yang sebenarnya, haram bagi kamu untuk bercerita tentang aku. Jadi orang yang sudah paham tentang rahasia Tuhan, sulit bagi dirinya untuk bercerita tentang Tuhan. Apalagi orang yang tidak sadar, yang tidak paham, yang tidak mengenal akan Allah, bercerita tentang Allah. Ngerti bahasa Ustaz tuh? Orang yang sudah paham tentang Allah, sulit bagi dirinya menjelaskan tentang Allah. Apalagi orang yang tidak kenal tentang Allah, tentu lebih sulit lagi. Kadang dia tidak pula sadar akan ketidaktahuannya tadi itu. Ini yang sok tahu, sok dekat, sok kenal itu. Apalagi berbantah-bantah lagi Bapak Ibu. Ini yang diingatkan Allah tuh. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ada sebahagian daripada manusia ini, kata Tuhan, dia ingin berbantah-bantah tentang Allah, ingin mengkaji tentang diriku. Padahal dia bercerita tentang aku, berbantah-bantah dengan tentang Allah, tentang rahasia diri aku. Dia sendiri bighairi ilmi, dia sendiri tidak berilmu. Dia sendiri belum mendapatkan hudan. Dia sendiri belum mengenal kitab yang menerang itu sebenarnya. Jadi kalau kita tidak berilmu, kita belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan ilmu hikmah, belum mendapatkan ilmu laduni, Allah belum membukakan rahasia dirinya kepada kita, maka haram bagi kita bercerita tentang Allah itu. Karena Allah yang kita ceritakan nanti adalah Allah yang penuh dengan imajinasi. Contoh Bapak Ibu, nih Ustaz beri contoh pemahaman sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, ingin mencari Allah dan menemui Allah melalui tulisan-tulisan yang ada di buku-buku makrifat, ya, dengan Allah yang Bapak Ibu temui, Allah yang Bapak Ibu kenal melalui membaca diri, akan berbeda pahamnya Bapak Ibu. Kalau kita mengenal Allah melalui bacaan buku-buku makrifat, maka Allah yang kita temui di dalam buku itu Allah yang penuh dengan imajinasi, Allah dalam bentuk lafaz, huruf dan kata-kata. Bingung Bapak Ibu tuh memahaminya. Tapi kalau Allah yang Bapak Ibu kenal, Allah yang Bapak Ibu pahami melalui kaji diri,
Maka Allah yang Bapak Ibu temui dan Allah yang Bapak Ibu kenal itu adalah Allah yang hidup, yang wujud pada diri ini. Itu bedanya. Makanya mengkaji diri itu betul-betul nyata Allah yang ditemui itu Allah yang hidup dan Allah yang wujud sebenar-benarnya. Tapi kalau Allah yang kita kaji telah buku, Allah dalam bentuk tulisan, lafaz Allah, tulisan Allah penuh dengan imajinasi, menerawang kita cara berpikirnya. Tapi kajilah Allah melalui mengenal diri, maka Allah yang kita temui adalah Allah yang wujud dan Allah yang hidup yang sebenar-benarnya. Contoh, sekali lagi contoh Bapak Ibu. Ibu-ibu jawab nih, kalau nggak dapat jangan pulang dulu. Lihat, lihat nih, apakah ini Allah Bapak Ibu? Bukan. Kalau ini bukan Allah, lalu mana yang Allah tuh? Itu kan lah sih. Lihat nih Ustaz Jalus ini, nih. Apakah yang Ustaz tulis ini Allah? Bukan. Kalau ini bukan Allah, lalu itu apa tuh? Nama. Lafaz nama. Kalau ini lafaz Allah, nama Allah, tulisan Allah, alif lam lam ha, lalu yang mana yang Allahnya? Kan beda tuh. Paham maksud Ustaz tuh? Kenapa yang menulis itu dikatakan Allah? Pak Ardi, apa jawabannya? Kenapa yang menulis itu yang dikatakan Allah? Asailah. Kenapa yang menulis itu yang dikatakan Allah? Karena yang menulislah kesempurnaan nyatanya di Allah. Kesempurnaan nyatanya? Apa kata Allah tuh Pak? Kalau memanglah yang menulis itu kesempurnaan wujud Allah, apa kata Allah? Apa artinya tuh? Aku ada pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan? Benar salahnya tuh. Benar salahnya tuh. Coba. Aku telah menjadi rahasia dirimu. Ya apa kata Allah? Coba. Alhamdulillah bisa pulang nanti tuh. Al insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu rahasia aku dan akulah sebenarnya rahasia insan itu. Maknanya insan itu aku. Akulah sebenarnya insan itu. Memangnya ada yang lain selain aku, Allah. Kalau ada yang lain selain aku, ada yang wujud selain aku, berarti Allah itu belum disebut ahad. Kalau ada yang lain selain Allah, ada yang wujud selain Allah, belum dikatakan Allah itu ahad. Pertanyaannya, ahad itu apa artinya Bapak Ibu? Esa. Tuh artinya Esa. Apa makna Esa nih? Tunggal. Apa makna tunggal? Satu. Apa makna satu? Tiada yang lain. Apa makna tiada yang lain? Hanya dia satu-satunya. Apa makna hanya dia satu-satunya? Udah. Hanya dia satu-satu. Apa maksudnya tuh? Dialah yang wujud secara mutlak. Pertanyaannya sama Bapak Ibu. Kalau Allah itu benar-benar ahad, Esa, tunggal, satu, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, dialah yang wujud secara mutlak. Pertanyaan Ustaz, adakah diri yang lain selain daripada dirinya? Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, lalu diri Bapak Ibu ini siapa bagi dirinya Allah itu? Kenyataan diri Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu kenyataan diri Allah, kenyataan diri Allah itu diri siapa itu sebenarnya? Allah itu sendiri. Iya. Kalau Allah itu sendiri, apakah Bapak Ibu mengaku Allah? Tidak. Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Tidak. Kalau Bapak Ibu tidak mengaku Allah dan tidak jadi Allah, lalu apa makna yang sebenarnya di balik kata-kata aku Allah itu? Bahwa diri kita manusia adalah haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kita tidak ada. Yang ada siapa? Sesungguhnya
ada di alam semesta ini tidak lain hanya Allah. Berarti dirimu siapa? Ya, Iya, dirimu siapa? diri ini Allah. Berarti ibu ngaku Allah. Tidak. Kalau tidak, apa maksud kata-kata ibu tadi itu? Diri ini Allah. Apa maksud kalimat itu? Kalau ibu tidak mau dituduh menjadi Allah dan tidak mau dituduh mengaku Allah. Cerminan, tajalli. Coba dengar lagi bahasa Ustaz nih. Ini udah agak tinggi sedikit ya. Pertanyaan Ustaz ulang lagi. Adakah diri yang lain selain diri Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada diri yang lain selain diri Allah, lalu diri bapak ibu ini siapa sebenarnya bagi diri Allah? Cermin Allah tuh siapa tuh? Wujud Allah tuh siapa sebenarnya tuh? Allah. Ibu ngaku Allah? Ibu menjadi Allah? Kalau tidak ngaku Allah, kalau tidak jadi Allah, lalu apa maksud kata ibu tuh? Allah itu, terangkan sama Ustadz. Kalau tidak, Ustadz tuduh ibu jadi Tuhan. Apa maksudnya? Ini wujud Allah. Wujud Allah cuma ya Allah, berarti ibu Allah. Tidak. Lalu apa maksud kalimatnya kalau ibu tidak mau dituduh jadi Allah? Karena kita tidak pernah ada. Iya, memang bapak tidak pernah ada. Yang ada siapa? Allah. Lalu siapa di bapak? Iya, cerminan. Cerminan siapa, Bu? Allah kan? Kalau ibu nih cerminan Allah, siapa sebenarnya ibu nih? Ibu ngaku Allah? Lalu apa maksudnya Allah tadi itu? Ustadz itu yang Ustadz minta. Hanya Allah yang wujud semata-mata. Oh, benar itu Allah yang wujud semata-mata. Lalu diri ibu wujud atau tidak? Wujud siapa nih? Ibu Allah. Bukan. Kenapa dikatakan Allah tadi? Itu jawab coba. Apa maksud kalimat ini wujud Allah itu? Ya Allah, ibu ngaku Allah. Tidak. Jadi Allah enggak. Apa maksud kalimat ini Allah tadi itu? Coba Daniel lagi. Tim kameramen. Setiap hari, setiap minggu jumpa Ustadz. Pertanyaan lagi Ustadz nih, berdua. Adakah diri yang lain selain diri Allah, Daniel? Kalau tidak ada, diri Daniel siapa bagi Allah? Nyatanya Allah. Kalau diri Daniel nyatanya Allah tuh siapa tuh? Allah. Apakah Daniel ngaku Allah nih? Kalau tidak, apa maksudnya? Untuk memberikan pemahaman bahwa hanya Allah sajalah yang ada semata-mata. Itulah maksudnya. Untuk memberi pemahaman kepada kita, Allah sajalah yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, dan kita nggak pernah ada sama sekali sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Maka kata-kata ini Allah itu bukan kita mengaku Allah, apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Tapi ini Allah. Itu maksudnya untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada jamaah dan kawan bahwa di kita nggak pernah ada, yang ada itu hanya Allah saja. Jadi belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat bukan jadi-jadi, bukan jadi Allah, bukan. Tapi belajar ilmu tauhid, belajar memfanakan diri, menghapuskan diri, supaya kita sadar dan tahu dan mengerti Allah sajalah yang ada dalam hidup ini. Allah sajalah yang wujud pada sekalian alam ini. Karena Allah itu adalah Ahad, Esa, Tunggal yang tiada berbilang. Namun setelah kita paham Allah saja yang wujud, Allah saja yang ada, maka turunkanlah kalimat makrifat itu ke dalam bahasa syariat. Kalau diturunkan kalimat ma'rifat itu ke dalam bahasa syariat, maka diri bapak ibu itu disebut apa? Hamba. Itu dia hamba Allah. Hamba Allah. Hamba itu tetap sandarnya kepada Allah tuh. Secara ilmu tarikat diri bapak ibu itu disebut apa? Cermin Allah. Tempat memandang dan melihat rupa diri Allah tuh. Secara ilmu hakikat di bapak ibu disebut apa? Wujudullah. Wujudnya Allah. Secara ilmu ma'rifat di bapak ibu disebut apa? Allah.
Disitulah letaknya, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Apa maksudnya rahasiakan diri Allah itu pada diri masing-masing? Jangan dikatakan Allah itu manusia, jangan pula manusia itu disebut Allah. Katakanlah Allah, katakan Allah, manusia katakanlah manusia. Karena manusia tidak pernah jadi Allah dan Allah tidak pernah menjadi manusia. Begitu mesti arif dan bijaknya kita menempatkan kalimat itu dan memilih kata yang paling pas. Walaupun Bapak Ibu mengatakan hamba Allah, namun Bapak Ibu sudah mengerti siapa rahasia hakikat hamba Allah itu. Hamba Allah itu maksudnya hamba itu yang sebenar Allah tuh. Bahasa kiasnya yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Nur Muhammad itu yang jadi Nur Muhammad. Yang menjadikan diri itu yang sebenar-benar jadi diri itu. Siapa sebenarnya? Itu adalah Allah. Maka kalau kita sudah kenal Allah, Dia yang wujud, Dia yang bersifat, Dia yang awal, akhir, zahir dan batin. Disitulah letaknya kita tuh diam kala lisanahu itu. Tak boleh lagi disebut-sebut. Tak boleh lagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain disebut, lain yang ditunjuk. Sesuatu Bapak Ibu yang sudah terang, yang sudah jelas dan nyata tentang Allah itu, tak boleh disebut apalagi ditunjuk-tunjuk. Kalau disebut dan ditunjuk, makin tak jelas lagi makna yang sebenarnya. Contoh, Bapak Ibu dah tahu namanya meja. Ya. Lalu Bapak Ibu sebut-sebut juga lagi meja. Ketika Bapak Ibu sebut meja, lalu ditunjuk. Apakah ini meja, Bu? Nah, meja ini? Nah, katanya tadi meja ketika ditunjuk. Tidak rupanya. Disebut namanya papan tulis. Ketika ditunjuk, ini papan tulis. Bukan apa namanya ini? Triplek. Jadi kalau sudah paham namanya meja, sudah paham kita namanya papan tulis, jangan disebut, jangan ditunjuk-tunjuk. Cukup disadari saja dan dipahami. Kalau kita sudah kenal Allah, jangan ditunjuk-tunjuk diri ini. Kalau ditunjuk-tunjuk, ini Allah, ini tangan nih. Ini dadaku nih. Maka diam saja kita di situ. Diam yang sudah dalam kesadaran. Ini yang disebut namanya Sidratul Muntaha, puncak kesadaran. Itu puncak kesadaran. Cukup dipahaman, dimengerti itu. Nah, kalau dah sampai kita kepada puncaknya, maka orang makrifat itu tentu dia akan memberi bekas dia. Nah, apa bekasnya orang makrifat? Apa buktinya orang makrifat? Buktinya orang makrifat ini, buktinya orang yang telah mengenal Allah, itu yang sebut namanya adalah takwa. Takwa. Tunduk patuh. Sami'na wa ta'na. Nih ya. Dengar dan patuhi, jalani aja. Tidak ada lagi menyala-nyalakan nasib. Tak ada lagi menyala-nyalakan takdir. Tidak ada lagi menyala-nyalakan retak tangan, retak jari, itu tidak ada lagi itu. Jalani aja lah. Ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Ada syukuri, nggak ada sabar, itu jalannya. Ya, ini kata-katanya udah makrifat. Ucapannya udah makrifat. Tapi ketika terjadi sesuatu pada dirinya, abasi hampe nyawa. Payah lalu payah tidur tuh. Kadang menengok menantu tuh tiga aja wajahnya tuh. Pak, masa Ustaz tuh menengok menantu tiga wajah tuh, melihat wajah menantu tuh tiga juga wajahnya tuh, ha? Diperhatikan selalu wajahnya, keluar taring-taringnya itu. Keluar tanduk-tanduknya lagi. Ah, itu mesti dipahaminya. Kelihatannya pada sabar itu. Nampak pada praktek amaliyahnya. Jangan terbalik, salah memahami kaji. Ini sebelum mengenal Allah, sebelum belajar tauhid, rajin beribadah, sholat, berpuasa, berzakat. Setelah mengenal Allah, setelah bertauhid, hendak pula lagi sholat lagi. Itu menye-menye kaji itu Bapak Ibu. Tahu menye-menye kaji itu apa bahasa Sulawesinya itu?
Sebelum mengaji, sebelum dia mengenal Allah, solat jalan, puasa jalan. Tapi setelah dia mengenal Allah, setelah mengaji, tak ada solat lagi, tak ada lagi mau berpuasa lagi. Bulan Ramadan nak merokok dia, karena udah jadi Tuhan. Atau menye-menye kaji itu. Apa menye-menye itu? Beleng-beleng. Ya, beleng-beleng namanya. Kalau ada pengajian seperti itu Bapak Ibu, tinggalkan pengajian itu, tinggalkan guru. Talak guru itu talak 1000 langsung. Talak 1000. Ya. Sebelum kita masuk pengajian, kita rajin beribadah. Udah masuk pengajian, tidak mau lagi beribadah. Tinggalkan pengajian itu, talak guru itu dengan talak 1000. Jangan berguru lagi itu. Kita ini mengaji, semakin kenal Allah, semakin dekat hatinya kepada Allah, semakin nampak betul tuh, bukan semakin jauh, Bapak Ibu. Ya, kan hati-hati memahaminya, jangan salah. Ini mentang-mentang udah jadi Tuhan, ya aku udah Tuhan. Sedangkan memintakan sholat Tuhan, aku udah jadi Tuhan katanya. Itu hantu tuh. Orang yang mengenal Allah itu takwa, sami'na wa ta'na. Kalau bahasa Ustadz, sami'na wa ta'na itu maksudnya ya kalau lapar makan, haus minum, ya capek istirahat, ngantuk bawa tidur, sakit berobat, itu aja. Tapi jangan tidur sekarang, kami talkinkan sama-sama. Itu bukan Tuhan tuh. Istiqomah aja lagi Bapak Ibu. Istiqomah kita berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Kalau kita sudah istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya, maka hati kita itu senantiasa putus memandang Allah. Setiap peristiwa, setiap keadaan dan setiap kejadian itu. Inilah pesan Rasul kepada kita itu. Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, bisa dia memandang kepada suaminya, bisa pula dia memandang kepada istrinya, bisa dia memandang kepada anak cucu dan menantunya, tapi dia tidak mampu memandang Allah pada suami, istri, ayah, ibu, anak cucu, menantu. Tak bisa dia memandang Allah, maka itulah pandangan yang berdosa. Jadi pandangan kita berdosa itu karena tidak mampunya memandang Allah. Dari apa yang dilihat ini? Ini yang selalu Ustaz ungkapkan. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Dan jangan kita memandang apa yang dilihat oleh mata. Bisa ibu-ibu memahami bahasa Ustaz tuh? Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata, dan jangan kita ini memandang apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita memandang apa yang dipandang oleh mata, maka yang terlihat itu adalah sesuatu. Yang terlihat itu ayah, ibu, anak, cucu, menantu. Tapi pandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata, apa yang dilihat oleh mata, itulah nyatanya akan wujud kezahiran Allah. Allah itu tidak lagi batin Bapak Ibu. Allah itu tidak lagi gaib. Siapa yang mengatakan Allah itu gaib, siapa yang mengatakan Allah itu batin, apa namanya itu Bapak Ibu? Butuh sange itu dah. Kopiah udah dipakai di kepala nih, cari juga kopiah tuh. Itu butuh sange itu dah. Baju lah bakanaan lah pakai baju itu, cari mana lah baju nih. Kacamata dia letak di topi ini, di sini letak kacamata tuh, payah jadi kacamata. Itu betul sange itu. Maksudnya, kalau Allah itu telah wujud, Allah itu telah zahir, lalu tak terpandang Allah itu yang telah wujud pada sekalian alam, itu yang buta, yang sebenar-benar buta, itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, pasti dia buta di akhirat. Wa adallun sabila. Dialah orang yang tersesat. Buta yang bagaimana yang dikatakan Allah buta yang tersesat dan tempatnya di neraka? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butanya mata batin yang ada di dalam dada?
Yang dimaksudkan Allah buta yang tersesat tempatnya neraka, bukanlah butanya mata zahir Bapak Ibu, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada ini. Apa kata Allah? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Butanya mata hati. Itu maksudnya, siapa yang tidak kenal aku, yang telah wujud nyata pada dirinya, itulah sebenar-benarnya yang buta dan tersesat itu. Siapa yang tidak melihat aku, yang sudah wujud dan nyata di dunia ini, itu yang sebenar-benar buta itu. Maka kenalilah tajalli Allah, kenalilah penyamaran diri Allah, bahwa sekalian alam segala sesuatu itu bentuk lain daripada rupa diriku. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya aku. Lalu tidak ada di situ lagi. Yang ada hanya Allah. Maka inilah yang disebut namanya orang yang daimun. Amal yang sudah berkekalan. Jadi amal daimun, amal yang sudah berkekalan. Amal yang telah mampu memandang dan menyaksikan Allah pada dirinya dan di luar dirinya. Dialah yang meliputi akan segala sesuatu, dan segala sesuatu itulah bentuk lain daripada rupa dirinya, karena dia yang ada semata-mata. Ini Allah katakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ini ala innahu bikulli syai'in muhit. Katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu sudah meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Sesuatu itu hanyalah memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa dialah yang wujud pada segala yang ada ini. Dialah wujud yang awal, dialah wujud yang akhir, dialah wujud yang zahir, dialah wujud yang batin. Maka tidak ada yang bukan Allah di muka bumi ini. Tidak ada yang tidak Allahnya pada alam ini. Semuanya Allah itu. Maka disitulah disembunyikan rahasia Allah. Allah itu yang menjadi rahasia alam. Allah itu yang menjadi rahasia kita. Apa maknanya? Allah menjadi rahasia diri kita, Allah menjadi rahasia alam. Pandangan zahir nampak sesuatunya. Pandangan batin tampak Allahnya. Pandangan zahir tampak manusianya. Pandangan batin tampak Allahnya. Pandangan zahir nampak alam, pandangan batin tampak Allah. Makanya zahir dengan batin, batin dengan zahir jangan dipisah ceraikan, satu juga orang itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita haluskan kajinya. Mana yang dikatakan sesuatu? Pandangan zahir nampak sesuatunya, pandangan batin tampak Allahnya. Sekarang yang dikatakan muhit ini, sesuatu kusai'in muhit, itulah yang sebut namanya dengan Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah, saya ulang lagi, yang dikatakan sesuatu itu adalah Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah, siapa Muhammad itu? Muhammad itu yang disebut namanya, lihat, Muhammad ini yang dikatakan zohirnya Allah. Muhammad itu zohirnya Allah. Kalaulah Muhammad itu adalah zohirnya Allah, lalu Allah ini apanya Muhammad? Batinnya. Alhamdulillah batinnya Muhammad. Tuh, bisa ulang lagi Bapak Ibu. Kalau Muhammad itu zahirnya Allah, maka Allah itu batinnya Muhammad. Yang kedua, Muhammad ini sifatnya Allah. Kalau Muhammad ini adalah sifatnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Zatnya Muhammad. Tuh Bapak Ibu.
Coba yang ketiga lagi Ibu. Coba dijabarkan lagi. Yang ketiga lagi. Muhammad itu apanya Allah? Halo. Kenyataan. Terjadi. Cermin. Muhammad ini cerminnya Allah. Boleh. Lalu Allah itu apanya Muhammad? Bayang-bayang. Allah bayang-bayang atau Muhammad bayang-bayang? Bahaya nih. Ulang lagi, kalau kita gunakan bahasa cermin, Muhammad ini apanya Allah? Cerminnya Allah. Ya, cerminnya Allah, tempat memandang wajah rupa Allah. Sekarang, kalau Muhammad itu cerminnya Allah, lalu Allah itu apanya Muhammad? Orang yang bercermin. Orang yang bercermin, itulah wujud orang yang wujudnya orang yang bercermin. Muhammad itu tubuhnya Allah. Allah itu apanya Muhammad? Ruhnya Muhammad tuh. Itu maksudnya Bapak Ibu. Makanya Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad itu esa. Sekarang ala innahu bikulli syai'in muhit, kata Allah itu meliputi sesuatu. Apa maksudnya? Allah sudah meliputi Nur Muhammad. Allah sudah menjadi rahasia diri Muhammad. Allah wujud nyata pada Muhammad. Itu maknanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nih lihat wa huwa ma'akum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya itu Bapak Ibu? Wa huwa ma'akum, dan dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya, di mana ada kamu situlah nyatanya aku. Di mana ada Muhammad situlah nyatanya aku. Kenapa di mana ada Muhammad situ nyata aku? Karena Muhammad itu adalah zahirnya aku batinnya. Muhammad itu wujudku. Aku yang dirinya itu. Disitulah Allah itu meliputi akan wujud dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan Esa tidak berpisah. Buktinya Esa tidak berpisah, kita lihat dalam penyampaian ilmunya. Lihat. Allah, Muhammad, Adam, insan. Coba Bapak Ibu uraikan siapa yang bisa? Allah, Muhammad, Adam, insan ini Esa, tidak berpisah dia. Kalau dia Esa, tidak berpisah, bagaimana cara penyebutannya? Allah wujudku. Coba satu-satu. Kalau ramai-ramai satu. Satu-satu. Allah wujudku. Benar salah. Hah? Allah itu namaku. Terus apa tadi di bawahnya? Muhammad. Muhammad itu wujudku. Ah. Itu lupaku. Insan itu rahasiaku. Alhamdulillah benar. Itu dalam ilmu hakikat. Benar tuh. Sekarang dalam ilmu ma'rifat kan Allah saja yang terpandang. Kalau Allah saja yang terpandang dalam ilmu ma'rifat, bagaimana pula cara penyebutannya nih? Wujud adalah. Ini kan Allah, Muhammad, Adam, insan. Nah, coba sampaikan tadi Pak, secara makrifat. Tadi secara hakikat, Allah diriku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, insan rahasia diriku. Tersebut juga Adam Muhammad tuh. Sekarang Allah saja di situ. Bagaimana cara penyampaiannya? Allah diriku, Muhammad wujudku. Sama juga dengan beliau tadi. Masih di hakikat pemahamannya tuh. Tapi lagi katakanlah mauju ilallah, tidak ada lagi yang wujud malaikatnya Allah. Tidak ada yang wujud pada Muhammad, pada Adam, pada insan, hanya Allah lagi. Kalau Allah saja yang wujud pada Muhammad, Adam, dan insan, bagaimana cara penyampaian katanya? Allah diriku, wujud kesahir apa nih? Allah diriku. Nah, coba pikir dulu. Allah diriku, Muhammad sifatku. Disebut juga Muhammad di situ. Padahal Allah aja yang tinggal lagi. Seperti ragu Bapak Ibu. Lihat. Allah, Muhammad, Adam, insan dah benar secara hakikat disampaikan beliau tadi. Sekarang saya hapus nih supaya nggak ragu Bapak Ibu. Bagaimana cara penyampaiannya lagi? Halo.
Coba. Ibu-ibu bisa coba, nggak apa-apa. Coba. Allah diriku. Nah, Allah diriku. Nggak ada Muhammadnya lagi, Pak. Nggak ada boleh Muhammad, nggak boleh Adam lagi, nggak boleh insan lagi, nggak ada lagi, kan Allah aja lagi itu. Bagaimana cara penyampaiannya? Allah diriku. Allah sifatku. Allah Allah lah. Bukan Allah. Berarti belum khatam gaji ini, belum boleh pulang nanti lagi, belum khatam gaji lagi. Coba pikir lagi tuh. Allah diriku wujud diri Allah. Wujud, iya benar. Terus apa lagi? Coba sempurnakan bahasa beliau tuh. Allah diriku, Allah sifatku, Allah rupaku. Nah, Allah coba sempurnakan kalimatnya, Pak. Jangan cepat-cepat, coba. Siapa tadi yang bilang? Coba sebut, Pak. Allah diriku, Allah sifatku, Allah rupaku, Allah rahasiaku. Nah, Allah rahasiaku. Coba lihat. Allah diriku. Allah wujudku. Allah rupaku. Allah rahasiaku. Ada tersebut situ Muhammad, Adam dan insan lagi tuh? Tidak. Itulah maksudnya innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang merupa, tidak ada yang menjadi rahasia, melainkan akulah yang wujud, akulah segala rupa, akulah segala rahasia. Disitulah pemahamannya, Allah itu diriku, Allah itulah wujudku, Allah itu rupaku, dan Allah itu rahasiaku. Akulah yang beraku-aku dalam keakuan diriku. Itulah sempurna Bapak Ibu tuh. Inilah yang disebut namanya ilmu sir, ilmu rahasia. Dikatakan rahasia karena belum mengenal, karena belum tahu. Tapi bagi yang sudah kenal, bagi yang sudah tahu, tidak ada lagi rahasia di situ. Gaib bagi yang tak kenal, nyata bagi yang sudah kenal. Jadi jangan dibilang lagi Allah itu gaib, jangan disebut lagi Allah itu batin. Karena dia telah wujud, dia telah nyata pada segala yang ada ini. Maka segala yang zahir itulah nyatanya yang batin. Segala yang wujud itulah nyatanya yang gaib tadi. Karena antara zahir dengan batin itu bukan dua, satu dia Bapak Ibu. Lihat, saya antarkan kaji lagi. Ya. Untuk memandang yang batin, pandangnya mana? Mandangnya kepada yang zahir. Kalaulah memandang yang batin, memandang kepada zahir, lalu zahir ini apa bagi yang batin? Kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, itikad dalam hati, siapa sebenar-benarnya yang zahir? Yang batin. Yang batin itu ke yang zahir, atau yang zahir itu ke yang nyata? Yang batin itulah yang zahir tuh. Yang batin itulah yang nyata. Karena dia ingin dikenal, maka dia menamai dirinya zahir. Kalau dia tidak ingin dikenal, maka dia menamai dirinya batin. Maka yang batin inilah yang zahir. Bukan yang zahir itu yang wujud. Yang batin itulah yang zahir. Yang batin itulah yang wujud itu. Nah, sekarang kita belajar memfanakan diri lagi. Supaya jelas Allah itu benar-benar ahad. Kita lihat. Tubuh dengan ruh. Antara tubuh dengan ruh yang sebenar ada yang mana? Ruh. Kalaulah ruh yang sebenar ada, lalu tubuh ini apa bagi ruh? Kenyataan ruh. Kenyataan ruh ya? Kalaulah tubuh ini kenyataan ruh, maka siapa sebenarnya tubuh ini? Ruh. Kuncinya, jangan bertubuhkan jasmani, tapi bertubuhkan ruh lagi. Paham tuh? Sekarang ruh dengan
Muhammad. Ruh dengan Muhammad. Antara ruh dengan Muhammad, siapa yang sebenar wujud? Muhammad. Muhammad atau ruh? Ruh atau Muhammad? Muhammad. Antara ruh dengan Muhammad, yang sebenar wujud itu Muhammad. Kalau yang sebenar wujud itu adalah Muhammad, lalu siapa ruh ini? Kenyataan Muhammad. Kalaulah ruh ini kenyataan Muhammad, maka siapa itu sebenarnya ruh? Itulah Muhammad. Maka jangan bertubuhkan ruh, bertubuhkan Muhammad lah lagi. Sekarang Muhammad dengan Allah. Mana yang sebenar wujud? Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, lalu Muhammad ini siapa? Kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, siapa Muhammad itu? Allah. Maka jangan bertubuhkan Muhammad, maka bertubuhkan Allah lah lagi di situ. Tapi jangan mengaku Allah, jangan pula jadi Allah. Berarti ilmu ini untuk memberikan paham dan penjelasan bagaimana kita benar-benar mengesahkan, memurnikan akan Allah saja yang tunggal semata-mata. Nah, kalau sudah Allah, maka memandanglah dengan pandangannya, mendengarlah dengan pendengarannya, berkatalah dengan perkataannya. Itu lagi, berakhlak dengan akhlaknya. Kalau kita sudah berakhlak dengan akhlaknya, maka akan menjadi rahmatan fil alamin dan lil alamin itu Bapak Ibu. Maka alam ini akan menjadi rahmat buat diri kita. Alam ini patuh dia kepada kita. Tidak memberi mudarat dia pada diri kita. Ini yang dikatakan Rasul. Man khafa minallahi khafahu kulla syai'in. Barang siapa yang sudah benar-benar takut kepada Allah, dah karam dirinya kepada Allah, sudah fana dirinya dalam wujudnya Allah, tak terpandang lagi dirinya, khafahu kulla syai'in, maka alam ini patuh kepada dirinya. Alam ini tidak memberi mudarat kepada dirinya itu. Kenapa alam tidak memberi mudarat kepada dirinya? Karena alam ini sudah paham, alam ini sudah mengerti siapa diri yang sebenar-benarnya di Bapak Ibu itu. Itu yang diri yang rahmatan lil alamin itu. Sempurnalah pengenalan dan pemahaman diri Bapak Ibu itu, mencari dan menemui diri yang sejati itu tiada lain adalah Allah itu Bapak Ibu. Peganglah ini Bapak Ibu dengan iman. Jangan bimbang, jangan ragu. Ya. Akuilah Allah itu yang menjadi rahasia insan ini. Insan inilah wujud nyatanya akan dirinya. Tapi siapa yang ragu, ditolaknya akan kewujudan Allah yang sudah wujud menjadi rahasia dirinya, apa kata Allah? Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Siapa yang bimbang, siapa yang ragu, siapa yang menolak akan wujud nyatanya aku pada dirinya, mati dia di dalam keraguan, itu matinya kafir. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Siapa yang kafir, menolak akan kewujudan Allah yang sudah nyata pada dirinya, dan menolak pertemuan Allah dalam satu wujud, satu rahasia pada dirinya, maka seluruh amalnya itu batal, dan di akhirat pun amalnya tidak ada lagi untuk bisa diperhitungkan Bapak Ibu. Habis seluruh amalnya itu. Maka yakinilah akan kewujudan Allah yang tunggal secara mutlak itu pada alam dan sempurna pada diri. Disitulah diri Bapak Ibu dikatakan diri yang insan kamil mukamil itu. Insan kamil mukamil itu, itulah nyatanya akan rupa rahasia diri Allah yang disebut namanya insan, yang telah mengenal Allah, menjadi hakikat rahasia sejati diri yang sebenar-benarnya. Ini yang disebut namanya diri yang telah berkulima. Ini yang dikatakan akhir kalam. Jadi yang dikatakan diri yang berkelima, yang disebut akhir kalam adalah orang yang telah mengenal, orang yang telah menyaksikan akan wujud rupa diri Allah itu sudah nyata sempurna pada dirinya. Maka apa kata Nabi?
Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya, di mana dia sudah mengenal dan menyaksikan Allah, itulah yang disebut namanya akhir kalam, baginya adalah surga. Itulah orang yang sudah berada dalam surganya Allah waktu hidupnya di dunia ini. Itu sebenarnya. Maka yang dikatakan surga itu ridho Allah. Ridhonya Allah. Penjaga surga siapa? Penjaga surga malaikat sedangkan yang dikatakan surga itu ridho Allah. Ridho Allah. Ini maksudnya, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan ridho Allah, maka hidup kita di dunia ini sebenarnya sudah berada di dalam surganya Allah. Maka disitulah dikiaskan penjaga surga itu ridwan. Ridwan itu artinya ridho. Orang yang sudah mendapatkan ridho Allah di dalam hidupnya, sebenarnya hidupnya di dunia ini sudah berada di dalam surganya Allah. Sedangkan yang dikatakan neraka, sukhtullah. Sukhtullah. Maka penjaga neraka itu disebut adalah Malik. Lihat, sukhtullah itu orang yang mendapatkan kemurkaan Tuhan. Kalau dia sudah mendapatkan kemurkaan Tuhan, tidak ada lagi kasih sayangnya Allah pada dirinya, maka hidupnya dia di dunia ini sudah berada di dalam nerakanya Allah. Maka disitulah dikiaskan penjaga neraka itu adalah Malik. Malik itu maksudnya orang yang merasa memiliki, dia yang wujud, dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang hidup merasa memiliki. Sebenarnya hidupnya di dunia ini sudah berada dalam nerakanya Allah. Itu Malik, merasa memiliki yang hidup itu. Maka semuanya ada pada diri. Baca diri ini, tilik diri ini, supaya kita kenal akan hakikat rahasia sejati diri itu, Bapak Ibu. Ya. Ini dah khatam namanya kaji, Bapak Ibu, untuk malam ini. Untuk saat ini dah khatam. Tapi ingat, kalau Ustadz mengatakan Bapak Ibu dah khatam malam ini, itu biasa tuh. Tapi kalau Allah yang mengatakan Bapak Ibu dah khatam, itu luar biasa. Namun jangan ngaku-ngaku khatam. Hati-hati, orang khatam tak pernah mengatakan dirinya khatam. Orang yang tidak mengatakan dirinya khatam juga belum tentu khatam. Tapi kalau Ustadz mengatakan diri Bapak Ibu khatam malam ini, alhamdulillah lah itu. Ya, karena Ustadz mengatakan khatam, insya Allah tidak apa-apa. Asal jangan Bapak Ibu yang mengatakan khatam. Kalau Bapak Ibu yang mengatakan khatam, dah tamat kaji ini, tergelincir Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah merasa khatam, sudah merasa penuh. Sedangkan diri Ustadz masih diajari juga oleh Allah. Bapak Ibu mengatakan dah khatam. Ustadz yang mengajari Bapak Ibu masih diajari Allah tentang rahasia dirinya. Yang Allah beritahukan kepada Ustadz itu sebatas yang dikasih tahunya oleh Allah. Lebih banyak yang belum dikasih tahu oleh Allah tentang rahasia dirinya ketimbang yang diberitahukannya kepada Ustadz ini ya. Apa maksudnya itu? Yang Allah beritahukan kepada Ustadz itu sebatas yang dikasih tahunya. Ustadz baru tahu. Tapi yang belum dikasih tahunya lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ya. Kenapa Ustadz bilang seperti itu? Lihat. Ketika Ustadz diajari oleh Allah tentang siapa dirinya, dibukakan oleh Allah perlahan-lahan berkalam di dalam ini, siapa dirinya, apa kata Ustadz kepada Ibu? Pi, Allah dah bukakan rasa dirinya kepada kita. Allah dah telanjangi dirinya kepada kita, udah khatam lah tentang Allah ini. Ini kata Ustadz nih, ngomong sama istri. Langsung ketika itu juga Ustadz langsung ditegur. Apa kata Tuhan? Koharo, aku beritahukan rahasia diriku kepada dirimu itu sebatas yang aku beritahu. Ya,
Sedangkan lebih banyak lagi yang belum kamu ketahui tentang rahasia aku ini. Maka jangan kamu merasa dah khatam mengenal tentang diriku. Kamu kenal dengan diri aku itu sebatas yang aku beritahu. Disitulah Ustaz istighfar Bapak Ibu. Makanya jangan merasa khatam, jangan merasa sudah kenal dengan Tuhan. Makanya yang menggelincirkan kita itu adalah ilmu kita sendiri. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita dalam hadis qudsi. Siapa yang datang menghadapku dengan amal ibadahnya, amal ibadahnya akan aku hisab tuh. Akan aku perhitungkan amalnya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku tanya. Siapa yang datang menghadap aku dengan makrifatnya, makrifatnya juga akan aku evaluasi. Makrifatnya juga akan aku tanya, benarkah ia mengenal aku atau dia berpura-pura mengenal aku. Tapi siapa yang datang kepada aku membawa diriku, tidak aku hisab, tidak aku tanya, itu hak aku Tuhan. Apa maksudnya itu? Apakah kita tidak beramal lagi? Apakah kita tidak mau berilmu lagi? Apakah kita tidak mau bermakrifat lagi? Tetap beramal, tetap beribadah, tetap berilmu, tetap bermakrifat. Walaupun kita beramal, walaupun kita beribadah, walaupun kita berilmu, walaupun kita bermakrifat, namun jangan kita merasa diri kita ini beramal, beribadah, berilmu dan bermakrifat. Kalau ada kita merasanya diri kita beramal, beribadah, berilmu dan bermakrifat, maka kita sudah tertipu dan tergelincir dengan ilmu dan pengakuan diri kita ini. Disitulah letaknya hijab yang paling besar, hijab yang paling tebal, itu tiada lain adalah keakuan diri sendiri. Ya, maka hilangkan keakuan diri, hilangkan harga diri itu. Jangan punya harga diri. Kalau masih punya harga diri, maka belum bisa mengenalkan Tuhan. Ada tersinggung, ada nah, tersinggung, tahu tersinggung tuh, sakit tidak nah. Bukan kepalanya sakit di sini, sakitnya sakit di sini, sini sakitnya. Masih sakit hati juga lagi, masih ada harga diri itu. Masih ada ananiah keakuan diri itu. Tapi kalau udah mati kesadaran diri yang merasa diri itu ada, insya Allah Bapak Ibu, ya, barulah kita bisa mengenal Allah itu. Makanya orang yang makrifat, orang sudah kenal Allah, dipuji dia tidak. Dipuji dia tidak apa? Dipuji dia tidak lupa diri. Hah? Dicaci? Dia tidak bangi. Bangi tahu? Tidak marah. Dipuji dia tidak gembira, dia tidak senang. Dicaci pun dia tidak marah dia itu. Karena semuanya dikembalikannya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang memuji dan siapa pula yang mencaci, itu tiada lain adalah sifat jalal dan jamalnya yang sebenar-benarnya. Kembalikan kepada Allah itu. Inilah rahasia-rahasia ya tentang ujian yang akan kita hadapi di alam syahadah ini. Makanya Allah ingatkan kepada kita, apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khalu min qablikum. Jangan kamu mimpi akan masuk surgaku. Jangan kamu mimpi akan menjadi kekasihku. Jangan kamu mimpi akan menjadi waliku. Kalau belum nyata ujian aku titipkan kepada dirimu. Kalau sudah nyata ujian Allah kepada diri kita, lalu kita tetap istiqomah, berbaik sangka kepada Allah, dipandang Allah di atas segala-galanya, lalu kita sabar menyikapinya, ikhlas kita menyikapinya, tawakal kita menyikapinya, maka layak dan pantaslah kamu menjadi waliku, kekasihku, pantaslah kamu untuk masuk dalam rahmat dan surgaku, kata Allah. Tapi kalau belum diuji, jangan ngaku-ngaku bahaya. Ya. Maka ilmu ini bukanlah untuk pengakuan-pengakuan. Ya. Semakin belajar kita Bapak Ibu, semakin tak tahu kita. Semakin kita belajar, semakin tak tahu kita. Semakin kita kenal diri kita, semakin hilang diri kita. Semakin kita pelajari diri kita, makin hancur diri kita.
Itulah paham yang sebenar-benarnya. Carilah yang tidak ada itu. Jangan dicari yang ada makan saja, yang tidak ada yang dicari. Karena yang tidak ada itulah yang sebenar ilmu. Yang tidak ada itulah sebenar kaji. Maka cari yang tidak ada itu. Karena yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada, itulah dia yang bernama Allah Azza wa Jalla itu. Udah paham Bapak Ibu tuh? Hah? Udah panik aku ngah? Kalau udah paham Bapak Ibu semuanya, aku pun udah capek, dah letih aku. Maka Ustaz sudahi, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.